Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vito Fernando dari kelas Keamanan Cyber R01, ingin mempresentasikan materi bab 10 mengenai keamanan dari develop program. Berikut adalah tampilan dari PowerPoint milik saya. Keamanan dari develop program. Pertama-tama kita akan mengetahui apa itu pengertian dari develop program. Develop program atau program jahat merupakan program komputer yang dibuat dengan niat jahat untuk merusak, mencuri informasi, mengganggu atau mengambil alih sistem komputer atau perangkat lunak tanpa izin pengguna. Tujuannya biasanya beragam, termasuk mencuri data sensitif, menyebabkan kerusakan pada sistem, atau bahkan mengendalikan perangkat. Di develop program ini terdapat beberapa tipe-tipenya, di antaranya adalah bakteria, logic bomb, trapdoor, Trojan horse, worm, dan juga untuk lebih mengenal lagi tipe develop program, mari kita bahas satu-satu. Seperti yang pertama adalah bakteria. Bakteria itu adalah program yang punya tujuan tunggal, yaitu melakukan aplikasi dirinya sendiri. Program tersebut dapat mengeksekusi dua salinan dari dirinya secara simultan pada sistem multiprogramming atau menciptakan dua file baru. Masing-masing adalah salinan file program tersebut. Kedua salinan tersebut kemudian melakukan aplikasi dua kali lagi, dan seterusnya dan seterusnya. Lalu tipe develop program yang selanjutnya adalah logic bomb. Logic bomb merupakan program yang mereplikasi dirinya sendiri dan mengonsumsi sumber daya sistem dan merusak file secara eksplisit. Logiknya memeriksa kondisi-kondisi dalam sistem, dan ketika terpenuhi, program akan meledak dengan menghasilkan aksi-aksi yang tidak diotorisasi atau tanpa seizin pemilik file. Lalu yang ketiga ada trapdoor, di mana trapdoor adalah trik masuk tersembunyi dalam program yang memberikan akses tanpa autentikasi. Pengembang menggunakan izin khusus atau menghilangkan langkah autentikasi saat debugging. Trapdoor adalah kode yang menerima masukan khusus atau dipicu oleh ID pengguna atau tindakan tertentu. Penggunaan trapdoor oleh pemrogram jahat dapat menyebabkan akses tak diotorisasi. Lalu tipe develop program selanjutnya adalah Trojan horse, di mana Trojan horse merupakan program tersembunyi dalam program berguna yang melakukan fungsi tak diinginkan saat dieksekusi. Trojan horse digunakan untuk melakukan fungsi tak langsung yang tak diizinkan oleh pengguna, seperti mengakses file-file pengguna lain. Trojan horse sulit dideteksi dan dapat ditemukan pada program atau rutin yang diambil dari sumber tertentu. Lalu tipe develop program selanjutnya adalah worm. Worm merupakan program yang mereplikasi dan menyebar dirinya melalui jaringan komputer. Setelah mereplikasi, worm dapat melakukan fungsi yang tak diinginkan. Metode yang digunakan oleh worm untuk mereplikasi dirinya antara lain melalui fasilitas surat elektronik atau eksekusi jarak jauh. Worm juga mempunyai fase-fase yang serupa dengan virus komputer, di mana worm berusaha menentukan apakah sistem telah diinfeksi sebelum mengirim kopian dirinya. Tipe develop program yang terakhir akan kita bahas yaitu adalah virus, di mana virus merupakan kode yang menempel dalam satu program dan menyebabkan aplikasi dirinya ke program lain dengan cara memodifikasi program-program tersebut. Virus dapat merusak sistem komputer, misalnya dengan menghapus file, mempartisi disk, atau mengacaukan program. Setelah mengenal pengertian dari virus, kita akan masuk ke siklus hidup dari virus itu tersendiri, di mana fase siklusnya tuh terdapat 4 tahap, di mana ada fase dorman, fase propagasi, fase pemicuan, dan fase eksekusi. Kita mulai dari fase dorman, di mana virus keadaannya masih belum aktif, menunggu aktivasi oleh tanggal, program, atau kapasitas disk tertentu. Lalu pada fase kedua, yaitu fase propagasi, virus menyebar dengan menempelkan salinan dirinya ke program atau area sistem lain pada disk. Lalu yang ketiga, fase pemicuan, di mana virus diaktifkan oleh suatu kejadian sistem, seperti perhitungan jumlah salinan dari diri.
Lalu fase yang terakhir yaitu fase eksekusi, di mana virus menjalankan fungsinya seperti menampilkan pesan atau merusak program dan file data dari korban. Setelah mengetahui siklus hidup virus, maka kita akan masuk ke klasifikasi tipe virus, di mana terdapat 5 tipe virus yang akan dibahas, yaitu yang pertama adalah parasitik virus, yang merupakan virus yang menginfeksi file exe dan mencari file exe lain untuk menyebar. Lalu yang kedua ada memory resident virus. Virus ini memasukkan dirinya ke dalam memori utama sebagai bagian dari program yang aktif. Virus ini menginfeksi setiap program yang dieksekusi. Lalu yang ketiga ada boot sector virus. Virus ini menginfeksi master boot record atau boot record dan menyebar saat sistem dinyalakan dari disk yang terinfeksi virus. Lalu yang keempat ada stealth virus. Virus ini dirancang untuk menyembunyikan dirinya dari deteksi perangkat lunak antivirus. Lalu yang terakhir ada polymorphic virus, yaitu virus yang berubah bentuk setiap kali melakukan infeksi. Deteksi virus ini sulit dilakukan karena tidak dapat diidentifikasi dengan penandaan konvensional. Penulis virus dapat menggunakan alat bantu penciptaan virus baru untuk membuat variasi virus dengan sangat cepat. Banyaknya tipe-tipe virus, maka kita masuk ke antivirus sebagai pencegahan atau solusi yang paling ideal dalam menghadapi ancaman virus. Pencegahan virus masuk ke dalam sistem adalah target utama. Pencegahan dapat mengurangi jumlah serangan virus. Setelah pencegahan terhadap masuknya virus, maka berikutnya yang dapat dilakukan ialah dengan tahapan berikut, yaitu melakukan pendeteksian. Setelah infeksi terjadi, tentukan apakah infeksi benar-benar terjadi dan cari lokasi dari virus tersebut. Lalu setelah melakukan pendeteksian, lalu kita masuk ke identifikasi, yaitu setelah virus terdeteksi, identifikasi virus yang menginfeksi program. Setelah diidentifikasi, lalu kita akan melakukan penghilangan dari virus tersebut, yaitu karena setelah virus teridentifikasi, hapus jejak virus dari program yang terinfeksi dan kembalikan program ke kondisi sebelum terinfeksi. Jika deteksi virus berhasil dilakukan, tetapi identifikasi atau penghapusan jejak tidak dapat dilakukan, alternatif yang dapat dilakukan adalah menghapus program yang terinfeksi dan mengembalikan program dari backup yang masih bersih. Pembahasan selanjutnya, sekarang saya akan membahas tentang perkembangan antivirus, di mana terdapat 4 masa di sini. Pada generasi pertama, antivirus melakukan scanning program untuk menemukan penanda atau signature virus yang telah dikenal. Virus tersebut memiliki struktur dan pola bit yang sama pada semua kopiannya. Lalu pada generasi kedua, antivirus menggunakan aturan-aturan pintar yang lebih dikenal sebagai heuristic rules untuk mencari kemungkinan infeksi virus. Misalnya mencari awal loop infeksi yang digunakan oleh virus polymorphic. Lalu pada generasi ketiga, antivirus yang berbentuk program yang tetap dan berada di memori serta mengidentifikasi virus berdasarkan tindakan mereka, bukan strukturnya, program yang terinfeksi. Lalu pada generasi keempat, antivirus menggunakan berbagai teknik antivirus secara bersamaan termasuk scanning dan jebakan-jebakan aktivitas. Mereka juga memiliki kemampuan untuk membatasi kemampuan virus untuk memasuki sistem dan memodifikasi file untuk infeksi. Sekian pembahasan mengenai review program dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.